Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Hasil pertandingan AC Milan versus Klub Brugge. AC Milan tampil meyakinkan untuk menggulung tim tamu Klub Brugge dengan skor 3-1. Pertandingan berlangsung menarik. Kali ini skuad Paulo Fonseca tampak percaya diri di hadapan pendukung sendiri. AC Milan membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-34 melalui gol Christian Pulisic melalui tendangan sudut. Klub Brugge sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui Kyrian Sabé. AC Milan akhirnya memastikan keunggulan melalui 2 gol Tijani Reinders masing-masing pada menit ke-61 dan 71. Noah Okafor selalu ingin menjadi penentu. Setelah pertandingan antara AC Milan dan Klub Brugge yang berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi Rossoneri, Noah Okafor yang berhasil mencatatkan assist penting yang membantu Milan mengamankan 3 poin pertama di Liga Champions musim ini memberikan pandangannya kepada media mengenai kontribusinya yang langsung memberikan dampak positif dari bangku cadangan. Saya sangat senang dengan 3 poin dan juga untuk diri saya sendiri. Saya selalu bangga ketika saya dapat membantu tim. Setiap kali saya masuk, saya ingin menjadi penentu dan memberikan yang terbaik, ujar Okafor. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Milan di Liga Champions setelah 2 pertandingan sebelumnya berakhir tanpa poin. Okafor menekankan pentingnya meraih hasil positif dan fokus pada peningkatan performa tim, terutama menjelang laga berikutnya melawan Real Madrid. Dalam penilaian pemain, Noah Okafor mendapatkan nilai 7 dari 10 berkat dampak langsungnya setelah masuk sebagai pemain pengganti. Performa Okafor dinilai lebih efektif dibandingkan Rafael Leao yang tampil baik namun belum mampu memberikan pengaruh sebesar pemain sayap asal Swiss tersebut. Dengan performa yang kian meningkat, Noah Okafor akan menjadi salah satu pemain kunci Milan di laga-laga selanjutnya, termasuk menghadapi tantangan berat melawan Real Madrid. Komentar Tijani Reinders usai cetak gol kemenangan AC Milan. Gelandang andalan AC Milan Tijani Reinders mengakui bahwa timnya memulai pertandingan melawan Klub Brugge dengan kurang semangat di babak pertama. Namun, ia menegaskan bahwa mereka berhasil memperbaiki penampilan dan tampil lebih baik setelah jeda babak pertama. Tijani Reinders sendiri menjadi pahlawan Milan dengan mencetak 2 gol cepat di babak kedua, yang keduanya berasal dari assist Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. AC Milan awalnya unggul berkat gol spektakuler Christian Pulisic dari tendangan sudut langsung, tetapi mereka kemudian kehilangan keunggulan meskipun tim lawan bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah yang diterima Rafael Onyedika karena melanggar Tijani Reinders. Menurut Reinders, Milan bermain terlalu lambat dan kurang intensitas di babak pertama. Namun situasi berubah di babak kedua. Masuknya Okafor dan Chukwueze memberi energi baru yang dibutuhkan tim. 2 pemain pengganti ini berperan besar dalam menciptakan peluang dan membuka ruang bagi Reinders untuk mencetak 2 gol dan membawa Milan kembali unggul. Meski menang, Tijani Reinders menyoroti bahwa kebobolan gol meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi. Ia juga menyatakan pentingnya untuk menganalisis pertandingan agar Milan dapat menghindari kesalahan serupa di masa depan. Saat ditanya mengenai posisi favoritnya, Tijani Reinders mengaku senang bisa bermain sedikit lebih maju pada pertandingan ini, tetapi umumnya lebih suka bermain di posisi lebih dalam agar lebih terlibat dalam alur permainan. Ia juga menyoroti pentingnya kontribusi semua pemain, termasuk Rafael Leao yang dianggap sebagai salah satu pemimpin di tim. Dengan 2 gol dan penampilan yang menentukan, Tijani Reinders semakin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi kunci penting dalam kesuksesan Milan di musim ini. Francesco Camarda sebut VAR telah mempermainkannya.
Francesco Camarda mencatatkan sejarah sebagai pemain Italia termuda yang tampil di Liga Champions. Sebab usianya yang baru 16 tahun 226 hari membuat debut ini menjadi momen tak terlupakan. Meskipun gol pertamanya dianulir karena offside. Setelah pertandingan, Francesco Camarda berbicara kepada media, menyatakan bahwa debutnya tersebut merupakan hari terbaik dalam hidupnya. Debut Camarda tak lepas dari cederanya Tammy Abraham serta tidak masuknya Luka Jovic dalam daftar pemain Liga Champions AC Milan. Kondisi ini membuat pelatih Paulo Fonseca memutuskan untuk memasukkan Camarda ke dalam skuad. Fonseca bahkan mengisyaratkan sebelum pertandingan bahwa pemain muda ini mungkin akan mendapatkan kesempatan bermain tergantung hasil pertandingan. Ketika Milan unggul 3-1, Camarda akhirnya diberikan kesempatan untuk turun ke lapangan. Momen tersebut semakin mengesankan ketika ia berhasil mencetak gol. Namun sayangnya, gol tersebut dianulir oleh VAR karena terjebak offside. Berbicara kepada Sky Italia via Milanews setelah pertandingan, Camarda mengungkapkan kebanggaannya bisa mencatatkan rekor debut di usia yang sangat muda. Meski kecewa karena menganggap VAR telah mempermainkannya setelah golnya dianulir, ia merasa momen tersebut tetap luar biasa dan menganggap itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Di usianya yang masih sangat muda, Camarda sudah menunjukkan potensi besar untuk menjadi pemain bintang di masa depan. Penampilan aktifnya dalam laga tersebut membuatnya mendapat penilaian 6,5 dari 10 dari tim penilai. Sebuah pencapaian yang sangat impresif untuk debutnya di kompetisi sebesar Liga Champions. Mike Maignan jadi pemain kelima Milan yang menyandang kapten tim. Dengan cedera yang dialami Davide Calabria dalam pertandingan melawan Udinese, sementara Theo Hernandez terkena sanksi larangan bertanding karena kartu merah langsung setelah laga melawan tim La Viola. Sedangkan Abraham, Rafael Leao, dan Vicky Tomori diturunkan ke bangku cadangan sebagai bagian dari hukuman. Hal inilah yang membuat Mike Maignan terpilih sebagai kapten tim baru yang juga mencatatkan diri sebagai pemain kelima yang berbeda yang mengenakan ban kapten AC Milan sejauh musim ini. Sementara itu dalam sesi wawancara bersama DAZN, pelatih AC Milan Paulo Fonseca turut menjelaskan alasan dibalik ditunjuknya Mike Maignan sebagai kapten. Fonseca mengklaim jika dia tidak punya pilihan atau tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri sehingga akan menunjuk siapapun pemain yang benar-benar siap untuk dijadikan kapten tim. Dan ia menganggap jika Mike Maignan yang paling pantas mengemban tugas tersebut saat berhadapan dengan Udinese. Mike Maignan sendiri sebelumnya diperkirakan akan menjadi kapten timnas Prancis saat jeda internasional. Namun hal tersebut batal terjadi dan pelatih Didier Deschamps menjatuhkan pilihan ke tangan Aurelien Tchouaméni. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.